semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang tes kepribadian, yang dimana kami membahas sebuah contoh tes kepribadian, yaitu tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator, yang dimana ini sebagai salah satu cara untuk lebih memahami diri kita sendiri dan juga untuk mengenali potensi karir kita. Nah, jadi apa itu MBTI? MBTI adalah tes kepribadian yang digunakan untuk mengidentifikasi preferensi seseorang dalam berpikir, menerima informasi, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, MBTI dikembangkan berdasarkan teori tipe kepribadian dari Carl Jung. Nah, menurut jurnal yang kelompok kami gunakan, MBTI ini menjadi salah satu tes kepribadian yang populer karena membantu individu untuk memahami karakter dari dirinya dan kecenderungannya dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya kita masuk pada 4 dimensi MBTI yang terdiri dari dimensi utama yang pertama, introversion dan extraversion, yaitu cara seseorang memperoleh energi. Yang kedua ada sensing dan intuiti, yaitu cara seseorang menerima informasi. Dan yang ketiga ada thinking dan feeling, yaitu cara seseorang mengambil keputusan. Dan yang keempat ada judging dan perceiving, yaitu cara seseorang mengatur dan menjalani kehidupannya. Kombinasi dari keempat ini tersebut menghasilkan 16 tipe kepribadian. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai contoh tipe kepribadian. Contohnya yaitu tipe INFP. Tipe ini mempunyai karakteristik yang kreatif, antusias, dan mudah beradaptasi. Individu dengan tipe ini cenderung menyukai pekerjaan yang memberi kebebasan, berekspresi, dan kesempatan berinteraksi dengan banyak orang. Setiap tipe ini mempunyai kekuatan dan tantangan masing-masing, sehingga tidak ada tipe yang lebih baik dibanding tipe lainnya. Selanjutnya kita masuk pada MBTI dan potensi karir. Nah, jadi salah satu manfaat MBTI itu adalah membantu individu mengenali bidang karir yang sesuai dengan preferensi kepribadiannya. Contohnya, yang pertama ada ISTJ, cenderung cocok pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan struktur. Yang kedua ada ENFJ, sering tertarik pada bidang pendidikan atau konseling. Yang ketiga ada INFP, banyak ditemukan pada bidang kreatif dan kemanusiaan. Yang keempat, yang terakhir itu ESTP, menyukai pekerjaan yang dinamis dan penuh tantangan. Namun, hasil MBTI bukan penentu mutlak pilihan karir, tapi sebagai bahan pertimbangan untuk mengenali potensi diri. Kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan MBTI. Yang pertama, membantu kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, mudah dipahami karena menggunakan penjelasan yang sederhana. Kemudian yang ketiga, dapat membantu mengetahui cara belajar, cara bergaul, dan bidang karir yang mungkin cocok dengan diri kita. Kemudian keterbatasan MBTI. Yang pertama, hasil tes bisa berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Yang kedua, tidak semua sifat dan kepribadian seseorang bisa dijelaskan hanya dengan MBTI. Kemudian yang terakhir, hasil MBTI sebaiknya digunakan untuk mengenali diri, bukan untuk menentukan masa depan atau sebagai satu-satunya patokan untuk menilai seseorang. Nah, berdasarkan jurnal yang dibahas pada kelompok kami, MBTI dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri atau juga bisa untuk mengenali potensi karirnya sendiri. Nah, tapi meskipun demikian, hasil MBTI juga perlu digunakan dengan bijaksana sebagai sarana pengembangan diri, bukan sebagai label yang membatasi kemampuan seseorang. Pada tugas yang sebelumnya juga, kelompok kami sudah sempat mencoba tes MBTI ini. Berdasarkan dari hasil pengalaman kami dalam mencoba tes MBTI ini, bisa dilihat dari hasil-hasilnya, kami merasa kalau hasil dari tes MBTI ini sudah lumayan cocok dengan kepribadian kami sehari-hari. Tapi di tes ini juga, seiring berjalannya waktu, hasil tes bisa berubah tergantung pada kepribadian kita saat melakukan tes tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang tes kepribadiannya, yang di dalamnya kami mengambil sebuah tes MBTI. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi kami.
Terima kasih. Nah, MBTI dikembangkan berdasarkan teori kepribadian. Kedua ada sensi dan intuitif. Nah, selanjutnya kita masuk pada evaluasi MBTI. Dia terdiri dari Nah, kemudian kita masuk pada contoh sehingga tidak ada tipe yang berbeda dengan tipe lainnya. dan jadi manfaat. Namun hasil MBTI bukan penelap Hasil bisa berubah Dan kami mendapatkan skor yang akan ditampilkan ini. Aduh.